Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat. Sebuah perahu terbang hitam telah memulai perjalanan pulang menuju kota Yulan. Di aula depan kapal terbang, Kaisar King mengendalikan kapal terbang dan mengamati serta merasakan sekelilingnya. Luo Feng duduk di sampingnya dengan mata bionik penghancur di antara kedua alisnya terbuka sambil mengamati area yang luas di segala arah. Dia mendesah pelan. Sudah 700 abad sejak aku datang ke kota Yulan. Ini juga perburuan ketigaku dengan Kaisar King. Tetapi tahu kehidupan dan kematianku masih belum menembus tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng mendesah. Untuk dua jalur kehidupan dan kehancuran, aku telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa setelah sedikit berlatih. Namun untuk memadukan keduanya, itu terlalu sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Tahu darah Luo Feng, kupikir setelah perburuan ketiga, aku telah menembus tahap tengah Kaisar Dewa dan kekuatanku seharusnya setara denganmu. Kaisar King masih cukup bersemangat dan berkata dengan penuh emosi. Tapi siapa yang mengira bahwa kekuatanmu telah meningkat pesat dibandingkan dengan perburuan terakhir? Itu hanya cara untuk menciptakan tubuh fisik, kata Luo Feng. Metode tubuh fisikmu benar-benar mengerikan, Kaisar King berseru. Aku baru saja mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Ketika kita bergabung, aku tidak pernah berpikir bahwa kita bisa membunuh makhluk kunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Luo Feng tersenyum. Ya, selama perburuan ketiga, mereka membunuh total 7 makhluk hidup hunyuan tingkat rendah tahap awal Kaisar Dewa dan 1 makhluk hidup hunyuan tingkat rendah tahap tengah Kaisar Dewa. Kau mengandalkan tubuh fisikmu untuk melawan binatang api secara langsung dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Aku hanya membantumu menyelesaikan pertempuran, tetapi kau berhasil membunuh binatang api yang berada di tahap tengah Kaisar Dewa, kata Kaisar King. Dia masih ingat dengan jelas adegan itu. Saat itu, Luo Feng menunjukkan keterampilan fisiknya yang kuat dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik berwarna darah. Sisik berwarna darah itu memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan. Binatang buas yang menyala itu menyerang Luo Feng dengan panik, tetapi hanya beberapa retakan yang muncul pada sisik-sisik di tubuhnya yang dengan cepat pulih. Namun, setiap kali Luo Feng menyerang, luka-luka besar muncul di tubuh binatang api itu. Luo Feng menariknya dengan satu tangan dan menyerangnya dengan liar dengan tangan lainnya. Dan gelombang darah mengalir deras di atasnya, membuat binatang api itu tidak dapat melarikan diri. Kaisar King hanya menggunakan formasi pedang sebagai gerakan tambahan dan menambahkan beberapa pukulan dahsyat pada binatang api. Dan Luo Feng sepenuhnya membunuh binatang api. Tubuhku hanya sebanding dengan makhluk hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa, kata Luo Feng sambil tersenyum. Sungguh mengerikan bisa memiliki tubuh yang bersama dengan makhluk hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Keunggulan mereka adalah tubuh mereka. Keunggulan kita adalah wilayah kita. Dengan wilayahmu dan tubuh seperti itu, 1 lawan 1, kamu bisa memburu makhluk hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa, kata Kaisar King dengan emosi. Umumnya, tim pemburu Kaisar Dewa tingkat menengah memiliki setidaknya 3 Kaisar Dewa tingkat menengah dengan pengalaman yang kaya dan paling banyak 6 atau 7. Kekuatanmu saat ini dianggap sangat kuat di antara Kaisar Dewa tingkat menengah, kata Kaisar King.
Dia memuji dengan perasaan campur aduk. Ngomong-ngomong, mari kita bagi hasil rampasannya 30% dan 70% kali ini, kata Kaisar King. Bukankah kita sepakat untuk membaginya 50-50? Kata Luo Feng sambil menatapnya. Aku tidak menyangka kau bisa membunuh makhluk Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa sendirian. Aku memanfaatkanmu terakhir kali, tapi tidak kali ini. 30 dan 70 sudah cukup, kata Kaisar King. Luo Feng menatap mata Kaisar King, memahami pikirannya dan segera mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu 30-70. Setelah datang ke kota Yulan selama 700 abad, meskipun dao kehidupan dan kematian tidak pernah mampu menjadi tahap awal Kaisar Dewa, namun dalam proses kultivasinya, akumulasi Luo Feng menjadi semakin dalam, dan dia juga menciptakan beberapa metode rahasia untuk mengordinasikan kehidupan dan kematian. Teknik rahasia yang terkuat di antara semuanya didasarkan pada sisik darah menara bintang sebagai polanya, dan mengacu pada rahasia tubuh tempur yang kuat dari hati abadi untuk akhirnya menciptakan teknik rahasia tubuh fisik ini. Itulah yang disebut tubuh lautan darah abadi. Metode ini adalah pencapaian tertinggi dalam jalur kultivasi Luo Feng saat ini. Secara jasmania, ia sebanding dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Saya hanya menjelajahi beberapa misteri sisik berwarna darah dari menara bintang dan hati abadi untuk menciptakan metode ini. Ketika alamku ditingkatkan, metode fisik ini dapat lebih ditingkatkan, pikir Luo Feng. Tingkat pertumbuhan Luo Feng memang mengerikan. Sebagai rekan setim Luo Feng, Kaisar King jelas merasakan tingkat pertumbuhan Luo Feng. Baru 700 tahun sejak dia datang ke kota Yulan. Sejak awal, kekuatannya sedikit lebih rendah dariku. Sekarang, di antara Kaisar Dewa tingkat menengah yang telah mencapai pencerahan, dia dianggap berada pada tingkat yang sangat kuat. Jika dia dapat membuat kemajuan lebih lanjut, bukankah dia akan menjadi Kaisar Dewa tingkat akhir yang telah mencapai pencerahan? Apakah ini segelintir orang berbakat di dunia yang tak terhitung jumlahnya? Kaisar King diam-diam mendesah. Di alam suci 9 sungai, aku adalah 1 dari 10.000. Luo Feng ini setidaknya 1 dari 100 juta. Kaisar King berkata dalam hati. Kapal terbang hitam itu terus terbang. Setelah Kaisar King mencapai tahap tengah, Kaisar Dewa Dao Ruang Angkasa, kemampuannya untuk mengamati Kampan juga meningkat pesat. Kaisar King dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Langit dan bumi di sekitarnya normal. Awan bergulung-gulung di kejauhan dan debu menyapu tanah. Kita telah terjebak dalam suatu formasi. Kaisar King menyampaikan pesan kepada Luo Feng. Luo Feng tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, tetapi dia waspada dalam hatinya. Aku tidak merasakan adanya bahaya. Mata bionik pengajar Luo Feng juga mengamati. Itu adalah metode Kampan yang sangat kuat. Transisi Kampan sangat alami. Aku tidak menyadarinya sampai aku terjebak dalam formasi. Aku akan segera berbalik dan melarikan diri dengan seluruh kekuatanku. Kaisar King menyampaikan pesan itu. Perahu terbang hitam itu tiba-tiba berbalik dan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bus! Sebuah formasi bayangan besar muncul di sekitar kapal terbang itu, menutupi permukaan kapal terbang itu dengan lapisan cahaya pedang. Cahaya pedang melingkari kapal terbang itu, membuat kecepatan melarikan diri menjadi lebih cepat. Apakah mereka sudah mengetahuinya? Itu cukup tajam. Sebuah gambar besar muncul dari Kampan. Cakupan gambar itu sangat luas. Perahu terbang hitam yang ditumpangi Luo Feng dan Kaisar King hanyalah sebuah titik hitam kecil di gambar besar itu. Kau sudah memasuki harta rahasiaku dan masih ingin melarikan diri. Tawa dingin terdengar dari Kampan di sekeliling.
merobek. Tiba-tiba sepasang tangan muncul di langit di atas perahu terbang hitam. Sepasang tangan besar itu tiba-tiba meledak dan misteri kehidupan dan kematian meledak, merobek celah di gambar besar itu. Kapal terbang hitam itu segera melesat keluar dari gambar di sepanjang celah itu. Ah, 5 sosok berdiri di posisi berbeda menatap perahu terbang hitam yang melarikan diri. Ternyata mereka adalah teman-teman dari Gui Fang. Perahu terbang hitam menghilang. Luo Feng dan Kaisar King muncul dengan cukup sopan. Luo Feng juga mengamati 5 sosok yang menempati posisi di kejauhan. Mereka adalah 3 pasukan penjara utama. Yang pertama mencoba mencuri harta karunnya adalah dari sang serangga. Tim penjara terakhir yang ditemuinya adalah dari gedung Wan Ying, dan kali ini ia bertemu dengan Gui Fang. Pemimpin Gui Fang memiliki cara kultivasi yang sangat istimewa. Ia menyebut dirinya penguasa alam Gui dan metodenya sangat kejam. Sebagian besar bawahannya juga seperti ini. Luo Feng tentu saja mengetahui beberapa informasi umum tentang Gui Fang. Kaisar King, formasi pedangmu dan tangan besar yang baru saja lepas dari gambar harta karun rahasia. Sepertinya kalian berdua telah mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. 5 sosok memandang Luo Feng dan yang lainnya. Semuanya, mari kita ikuti aturannya, kata Kaisar King. Tidak mudah menghadapi mereka berdua. Sosok canggung itu mengirim pesan. Ambil sejumlah uang dan biarkan mereka pergi. Menurut informasi, Kaisar King dan Luo Feng sama-sama berada di tahap awal Kaisar Dewa. Bahkan jika mereka berhasil mencapai tahap tengah Kaisar Dewa, itu belum lama terjadi dan pengalaman mereka tidak mendalam. Seorang pria muram dengan garis vertikal merah darah di kedua alisnya menyampaikan pesan. Kami berlima di tahap tengah Kaisar Dewa telah bekerja sama untuk waktu yang lama dan memiliki banyak pengalaman. Jika kita bekerja sama untuk menghadapi mereka, kita memiliki peluang besar untuk berhasil. Tapi mereka berdua berasal dari dunia asal. Bahkan jika kita menghancurkan mereka, mereka mungkin masih memiliki klon. Kadang ada harta karun yang sangat istimewa yang berasal dari dunia asal. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan meraup banyak keuntungan. Pria muram itu menyampaikan pesannya. Setelah mendengar ini, keempat orang lainnya tergerak. Saat ini, Luo Feng dan Kaisar King sangat waspada. Aturan? Tidak ada aturan di luar kota Yulan. Pria muram itu tersenyum dingin. Hari ini kalian berdua harus mati. Begitu kata-kata itu terucap, hujan hitam muncul menutupi area luas tak berujung di sekitar mereka. Di area luas ini, gambar besar muncul lagi menutupi Luo Feng, Kaisar King, dan yang lainnya. Mereka ingin membunuh kita. Wajah Kaisar King berubah drastis dan ada kegilaan di matanya. Saat berhadapan dengan perampok, tidak semua orang akan mengikuti aturan. Sekali aturan dilanggar, maka berlakulah hukum rimba. Kaisar King, aku akan menghadapi 4 orang dan kau akan menghadapi 1 orang. Tatapan mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Gambar besar itu meliputi area luas tak berujung dan kelima sosok itu langsung menyatu dalam gambar dan menghilang. Hujan hitam turun deras dan kabut putih tumbuh. Kabut putih menyebabkan suhu turun tajam ke tingkat yang luar biasa. Konyol, Luo Feng mencibir dan tubuhnya bergetar. Dia telah menjadi tinggi dan besar dengan lapisan sisik merah darah yang tebal menutupi tubuhnya. Lapisan sisik merah darah menutupi setiap bagian tubuhnya. Di bawah kaki Luo Feng, lautan darah yang tak berujung menyebar. Di dalam tubuh Luo Feng, ada diagram formasi harta karun rahasia. Ini adalah salah satu dari 2 harta rahasia yang diandalkan Luo Feng dalam pertempuran hari ini, yaitu diagram hidup dan mati. Sebelum perburuan ini, Luo Feng meminjam 300.000 kristal hunyuan pada Kaisar King
untuk membeli diagram formasi. Ledakan. Diagram formasi sedang berjalan. Lautan darah yang tak berujung dan bergelombang menjadi semakin ganas dan tak terkendali. Dengan bantuan diagram formasi, ia langsung menyapu miliaran kilometer, mengubah area yang ditutupi oleh gambar besar itu menjadi dunia berdarah. Di dunia berdarah ini, ada gelombang darah tak berujung di bawah, ada kabut darah tak berujung di atas. Kombinasi diagram kesengsaraan hidup dan mati dan tubuh lautan darahnya yang tidak dapat dihancurkan, itulah yang membuat Luo Feng menemukan jurus medan berskala besar, dunia lautan darah. Begitu lautan darah dan dunia terbentuk, area luas di sekitarnya menjadi bagian dari tubuhnya. Lautan darah Luo Feng yang dipenuhi vitalitas tak berujung bagaikan angin puyuh, mengalahkan 3 alam kekuatan berupa gambar, hujan, dan kabut putih. Gambar besar itu runtuh karena kekuatan yang sangat besar. Hujan hitam itu mengandung racun dan daya tembus yang mengerikan. Tetapi tubuh Luo Feng memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang lebih kuat. Jadi, dia mengkonsumsinya dengan paksa. Untuk setiap bagian lautan darah yang dikonsumsi, 10 bagian hujan hitam dikonsumsi. Dengan desisan, hujan hitam itu segera menghilang. Sementara kabut putih itu mengandung dingin yang teramat sangat, namun tidak dapat membekukan lautan darah. Ledakan. Lautan darah itu luas dan bergelombang. Hujan hitam tersapu, kabut putih tertutupi, dan gambar besar itu terkoyak-koyak. Ini tidak bagus. Saya telah memprovokasi lawan yang kuat. Saat gambar besar itu terkoyak, 5 sosok terpaksa menampakkan diri. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut, menyadari bahwa mereka telah menabrak tembok. Menjadi ahli di satu bidang tidak berarti ada ahli di bidang lain. Sekarang, setelah kita memulainya, kita tidak bisa mundur. Bunuh mereka. Lagi pula, kelima orang ini juga berada pada tingkat pencerahan Kaisar Dewa tingkat menengah. Jadi mereka secara alami sangat percaya diri. Bunuh yang lemah dulu. Sosok berjubah putih menatap Kaisar Qin, dan dalam sekejap cahaya tak berujung muncul. Saat cahaya itu bersinar, cahaya itu juga menyentuh Kaisar Qin. Kau pikir aku orang yang mudah untuk diajak berurusan? Kaisar Qin berubah menjadi formasi pedang dalam sekejap. Dia juga tahu keterbatasannya sendiri, jadi dia mempersempit jangkauan formasi pedang dan memfokuskan semua upayanya untuk menghadapi sosok berjubah putih itu. Lawanmu adalah aku. Tubuh Luo Feng tinggi dan agung, dan dia berteriak keras. Gelombang darah tak berujung mengalir ke segala arah dan juga menyapu ke arah 5 musuh yang kuat. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria muram itu menatap Luo Feng. Tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Lumpur hitam secara misterius menghilang dari lokasi aslinya dan muncul di permukaan tubuh Luo Feng. Di tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi dan sisik berwarna darah di tubuhnya, jejak lumpur hitam merembes keluar. Kekuatan ini. Luo Feng merasakan bahwa racun dan daya tembus lumpur hitam ini adalah versi evolusi dari hujan hitam sebelumnya dan jauh lebih mengerikan. Tetapi tubuh Luo Feng diciptakan dengan mengacu pada sisik berwarna darah dan hati abadi di menara bintang. Mengapa tubuhnya begitu sulit untuk ditembus? Pria muram itu merasa sangat lelah saat tubuhnya terkikis. Dirinya sendiri juga ikut terkonsumsi. Kita masih harus membunuhnya secara langsung. Kabut putih tak berujung mengembun di udara dan berubah menjadi makhluk es raksasa yang sama megahnya. Makhluk es ini tingginya mirip dengan Luo Feng, memiliki 2 kepala dan 8 lengan, dan seluruhnya terbuat dari es. Makhluk itu tampak sangat jernih dan indah di bawah cahaya. Ia melesat di depan Luo Feng dalam sekejap, menyerang dengan ke-8 lengannya secara bersamaan. Merusak! Luo Feng mengepalkan tangannya. Keduanya mengenakan sarung tangan, harta karun rahasia, dan energi yang kuat meledak pada saat yang sama.
Luo Feng tidak peduli dengan arah serangan 8 lengan lawan. Dia hanya meninju ke depan dengan tinjunya. Dunia di arah pukulan itu hancur dan bergetar. Dia dengan paksa mengalahkan 4 lengan yang ingin menghalanginya dan akhirnya mengenai dada makhluk es itu, membuat lubang besar di dalamnya. Makhluk es itu juga terlempar mundur akibat benturan yang mengerikan ini. Apakah dia begitu ganas dalam pertarungan jarak dekat? Adegan ini mengejutkan kelima pria kuat dari Guifang. Mari bekerja sama untuk menghadapinya. Kepung dan bunuh dia. Lumpur hitam terus-menerus merembes ke permukaan tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi. Luka di dada makhluk es itu sembuh dengan cepat dan kembali normal. Ia melangkah maju dan menyerbu ke depan Luo Feng, tampak sangat ganas dan tak kenal takut. Terlebih lagi, pita-pita biru berterbangan menutupi kekosongan luas dan mengikat Luo Feng dari segala arah, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, seekor ular darah besar muncul. Tubuh ular yang lembut itu langsung melilit kaki kanan dan pinggang Luo Feng. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Luo Feng merasa sedikit kesakitan. Saat ini Luo Feng berjuang keras, tetapi pita biru itu terlalu kuat. Itu pasti harta rahasia yang sangat kuat dan Luo Feng tidak bisa melepaskan diri. Saat ular itu mencekik Luo Feng, beberapa retakan muncul pada sisik berwarna darah di tubuhnya, tetapi retakan itu pulih dalam sekejap mata. Di bawah pengepungan 4 orang, tubuh Luo Feng masih mampu menahannya. Tubuhnya sangat kuat, tidak ada kerusakan sama sekali. Namun dia tidak bisa melawan. Tekan dan penjarakan dia, lalu bunuh dia perlahan-lahan. Keempat orang kuat dari Guifang berkomunikasi satu sama lain secara instan melalui transmisi suara. Kaisar Qin yang sedang melawan musuh kuat lainnya di kejauhan memperhatikan pemandangan ini dari jauh dan menjadi sedikit khawatir. Masih terlalu sulit untuk melawan 4 orang sendirian. Keempat orang dari Guifang masih terlalu sulit untuk dihadapi ketika mereka bersatu. Meskipun dia khawatir, Kaisar Qin tidak panik. Mereka adalah orang-orang kuat dari dunia asal. Bahkan jika mereka mati di sini, mereka masih memiliki klon. Hahaha. Luo Feng diikat dan tidak dapat melawan, namun dia tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu ini tubuh asliku? Luo Feng tertawa sambil menatap mereka. Aku sendiri yang menciptakan teknik tubuh ini dan aku menamainya tubuh lautan darah abadi. Menurutmu, mengapa disebut dengan nama ini? Ketika kelima orang kuat dari Guifang mendengar ini, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Itu karena lautan darah adalah tubuh asliku. Luo Feng tertawa terbahak-bahak dan tubuh agung ini langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang darah yang bergulung-gulung dan menyatu menjadi lautan darah yang luas dan tak berujung. Hah? Keempat orang kuat Guifang yang mengepung sedikit bingung. Sosok menjulang yang mereka kepung berubah menjadi gelombang darah dan menyatu dengan daratan darah yang tak berujung. Sosok menjulang yang mereka kepung berubah menjadi gelombang darah dan menyatu dengan lautan darah yang tak berujung. Ledakan. Lautan darah meliputi seluruh dunia dalam sekejap. Bencana tingkat pertama dalam formasi harta karun rahasia, diagram bencana hidup dan mati. Penjara hidup dan mati. Inti dari lautan darah yang luas dan tak berujung adalah mata lautan darah. Sekarang, dengan bantuan formasi harta karun rahasia, penjara luar angkasa terbentuk secara alami di dalam mata lautan darah. Penjara ini sekarang hanya menutupi masa lumpur hitam yang sangat besar. Lumpur hitam berubah menjadi seorang pria yang dingin dan menyeramkan. Apa ini? Lelaki murung itu melihat sekelilingnya. Ini adalah penjaga luar angkasa yang terbentuk di dalam mata lautan darah, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Ada aliran kekuatan kelahiran dan kematian yang tak pernah berhenti dan akan terus-menerus melemahkan musuh. Lebih baik memotong satu jari daripada melukai
10 jari lainnya. Sosok Luo Feng muncul di penjara. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Luo Feng juga tahu keterbatasannya. Tubuh lautan darah abadinya yang dikombinasikan dengan penjara yang diciptakan oleh diagram formasi hanya dapat memenjarakan satu musuh. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Kata lelaki muram itu sambil melihat sekelilingnya. Saat formasi itu beroperasi, lantai yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati yang terkonsentrasi muncul dari udara tipis dan secara alami menguji pria suram itu yang tidak dapat melawan sama sekali. Kekuatannya di atas kekuatanku. Aku tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Pria muram itu tahu ada yang tidak beres dan segera menggunakan benda penyelamat. Berdengung, pria suram itu tiba-tiba menjadi halus, terbebas dari belitan rantai dan langsung menabrak penjara luar angkasa. Meskipun penjara luar angkasa ini berupaya sekuat tenaga untuk menghalanginya, penjara itu tetap dapat ditembus dalam sekejap, kemudian langsung menghantam dinding membran mata lautan darah. Mata lautan darah adalah inti tubuh lautan darah abadi seperti dunia batin. Kalau langit dan bumi Luo Feng juga bergabung dengannya untuk memperkuat mata lautan darah. Ledakan, pria suram yang telah berubah menjadi makhluk virtual itu menabrak dinding selambut mata lautan darah, menerobos 3 lapisan berturut-turut dan momentumnya habis. Setelah berturut-turut menembus 3 diagram membran penjara luar angkasa dan mata lautan darah, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Apa? Sabar ini, pria murung itu menyesal. Dia menyesal karena membeli terlalu sedikit barang yang dapat menyebabkan hidup. Dia menyesal karena membeli terlalu sedikit barang yang bisa menyelamatkan hidup. Sepertinya kamu tidak lolos. Penjaga luar angkasa dengan cepat dipulihkan kembali menyelimuti pria suram itu dalam sekejap. Sosok Luo Feng muncul menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar akan mati hari ini. Tolong selamatkan nyawaku, tolong selamatkan nyawaku. Pria berdarah dingin itu sekali lagi terikat oleh rantai yang terbentuk dari udara tipis. Tubuhnya dilahap oleh kekuatan hidup dan mati. Dia tidak bisa menahan rasa panik. Jika kau melepasku, aku bisa memberikan semua harta karunku kepadamu. Lucu sekali, kalau kamu mati, harta karun itu akan menjadi milikku kan? Kata Luo Feng sambil menatapnya. Aku punya banyak teman baik di Guifeng. Jika kau membunuhku, kau akan menciptakan banyak musuh. Kata lelaki muram itu. Maksudmu? Hanya kau yang bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Sementara Luo Feng berbicara, cekikan penjara di kejauhan dan kematian yang melambat sama sekali terus-menerus melemahkan tubuhnya. Energi fisik lelaki yang murung itu masih berkurang. Tidak! Pria muram itu sangat cemas, dan pada saat yang sama dia juga mengirim pesan untuk menghubungi ke tempat temannya. Sementara itu, 4 orang kuat lainnya dari Guifeng sedikit bingung. Lautan darah ini adalah tubuhnya. Dia harus memiliki ruang dalam dan pandai memenjarakan musuh. Keempat pria kuat ini tidak dapat menemukan mata lautan darah di lautan darah yang luas. Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku menggunakan sihir penyelamatku, tetapi tidak bisa melarikan diri. Cepat selamatkan aku. Mendengar itu, keempat pria kuat itu terkejut. Luo Feng, kamu baru saja di kota Yulan untuk waktu yang singkat. Jika kamu membunuh Kumo, tuanya dan teman-temannya pasti akan mengincarmu. Makhluk es itu berbicara. Jika kau membunuhnya, aku Guifeng tidak akan membiarkanmu pergi demi reputasi kami. Ucap ular besar itu dengan dingin. Hahaha. Lautan darah yang tak berujung tertawa terbahak-bahak. Kita adalah orang-orang kuat dari dunia asal. Jadi mengapa kita harus takut membunuh musuh? Jika kamu ingin membunuhku, datang saja. Aku bisa melihat siapa yang takut pada siapa pada akhirnya.
bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.